kemah tubuhku. Artinya kita sudah selesai. Nah, ini juga kewajiban buat jemaat di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingatkan sesama anak-anak Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Tapi ini yang menjadi dasar saya di setiap saat ketika saya akan men-sharingkan, saya hanya mengingatkan saja. Saya yakin teman-teman di tempat ini, jemaat di tempat ini sudah paham betul. Tadi firman Tuhan juga bunyinya bilang seperti itu. Ya, walaupun sekarang kita sudah benar, tapi tiba saatnya nanti kita juga akan lengah. Makanya apa? Kita saling mengingatkan supaya kita saling menguatkan. Ya, kenapa tadi di ayat pertama saya sampaikan itu menjadi dasar. Saya hanya mengingatkan saja Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya ada di dunia ini, ada di gereja ini. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak sembarang-sembarang. Artinya teman-teman dan saya diciptakan Tuhan, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Ya. Nah ini yang terkadang karena tidak tahu, sama seperti saya dulu. Ya, saya dulu tidak tahu. Ya, kalau Tuhan itu mengadakan kita sekali lagi dengan maksud dan tujuan. Ya, dengan maksud dan tujuan. Ya, makanya saya sering ingatkan anak-anak saya secara manusiawi, secara ingatkan. Tapi di dalam setiap doa saya hanya meminta Tuhan di bawah waktunya pakai Arya, Prita, Kapita, Senen untuk boleh melakukan firman-Mu dan menggenapi setiap firman-Mu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Dulu saya tidak pernah dikasih tahu sama orang tua saya kalau saya punya tugas pokok dan tanggung jawab kewajiban sebagai orang Kristen memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika sekarang saya tahu, saya harus kasih tahu anak-anak saya. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Ya. Mungkin kita tidak pernah ngasih tahu anak-anak kita. Gitu. Apalagi yang sudah menginjak remaja, dewasa, kumpulin di ruang tamu. Tugasmu nanti ini. Ya. Ketika saya sampaikan gitu, karena saya yang pertama yang polisi, mau papa aja. Tidak, saya bilang. Bukan papa, firman Tuhan bilangnya seperti itu. Ya. Firman Tuhan bilangnya seperti itu. Di 2 Timotius 4 ayat 2-5 di situ perikopnya penuhi panggilan pelayanmu. Nah, hari ini saya hanya mengingatkan buat teman-teman di tempat ini. Nah, saya hanya mengingatkan kembali penuhi panggilan pelayananmu. Firman Tuhan bunyinya seperti itu. Ketika saya mulai bertobat tahun 2006, saya pun tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ayat ini karena pada dulu-dulunya saya tidak pernah baca Alkitab. Saya hanya berdoa, Tuhan, izinkan saya, layakkan saya di sisa-sisa umur saya ini saya boleh melayani-Mu. Ya, itu saja. Tapi perjalanan waktu Tuhan kasih tahu firman ini, penuhi panggilan pelayanan-Mu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Atas anugerah-Mu, saya mau menuju ke tempat itu. Artinya apa? Penuhi panggilan pelayanan-Mu. Buat teman-teman di tempat ini pasti, ya saya bisa bilang pasti, pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah siapkan itu. Ya talenta-talenta itu. Tinggal teman-teman di tempat ini tahukah tidak? Itu yang jadi masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan. Saya tidak pernah tahu itu dulu. Nah sekarang saya tahu, ibu tahu, saya punya kewajiban kasih tahu anak-anak saya. Walaupun sampai saat ini baru nomor 2 saja yang ambil pelayanan, yang polisi belum. Saya hanya berdoa saja. Nanti biar tiba waktunya Tuhan. Saya pribadi pun tidak memaksa. Seperti dulu pun orang tua saya tidak tahu, tidak ada yang memaksa, tapi biar waktunya Tuhan itu. Kalau punya kita satu kerinduan untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan itu. Dan pasti Tuhan akan benar. Saya bertobat tahun 2006,
kemudian berdoa seperti yang tadi. Tahun 2007 ketika saya jadi Kapolres Borobudur di Papua, Tuhan jawab itu dalam waktu 1 tahun. Ya, dalam waktu 1 tahun Tuhan jawab itu. Tuhan jawab itu. Mungkin sama dengan kebiasaan di gereja ini ya. Hampir di semua gereja lah, setiap hari Sabtu pasti persiapan untuk ibadah hari Minggu. Ya pasti ada puasa kah, doa kah. Nah ketika itu ada gereja lokal di Papua, ya, gereja Pantekosta GPGP lah Papua. Pendetanya juga seorang Papua. Ya, ketika habis berdoa hari Sabtu itu, hamba Tuhan ini digerakkan Tuhan untuk ke Polres. Ya, untuk Polres. Ya. Kemudian ketok pintu di ruangan saya, ajudan buka, saya tanya kenapa dia? Ada Pak Pendeta mau ngadap, pendeta siapa? Saya tidak tahu, kemudian bilang dari Pak Pendeta. Oh ya sudah, suruh masuk. Kita masuk ke ruangan saya, kita berkenalan, kita ngobrol, dan akhirnya saya tanya, Pak Pendeta ada yang bisa saya bantu kan? Iya Bapak Kapolres. Bapak Kapolres besok Minggu pagi khotbah. Khotbah saya bilang. Pak Pendeta tidak salah, tidak. Gitu. Kita habis berdoa, Tuhan bilang, kamu datang ke Polres, itu Kapolres suruh khotbah besok Minggu di gerejanya. Makanya saya datang ke sini. Saya dan Pak Kapolres kan tidak pernah kenal tuh. Saya langsung dalam hati mikir, wah, kok khotbah Tuhan. Gitu. Sementara saya sadar, ya, saya banyak mendukakan Tuhan. Mungkin kehidupan pribadi saya 40 tahun tuh di padang gurun yang tidak jelas. Ya, ibadahnya juga nggak jelas, apalagi baca firman Tuhan nggak pernah. Tapi ketika saya berdoa untuk melayani Tuhan, Tuhan kasih jawaban lewat Pak Pendeta ini. Panggil itu Pak Kapolres, anakku suruh khotbah. Saya bilang, Pak Pendeta nggak salah kan? Tidak. Gitu. Makanya saya datang sini, Pak Kapolres khotbah. Saya langsung diam, saya bilang, Tuhan ini kan? Akhirnya nggak tahu kekuatan dari mana, saya bilang, yaudah Pak Pendeta, saya besok hari Minggu khotbah sudah. Nah, salaman, besok jam 9 Pak Kapolres dia. Begitu Pak Pendetanya pulang, saya di kursi hanya terdiam. Ya, saya hanya terdiam, saya hanya bilang Tuhan tahu toh, saya baru bertobat, saya tidak pernah baca Alkitab. Ya istilahnya seperti ada diskusi lah. Nah, Tuhan langsung mengingatkan, kan ini yang kamu minta untuk melayaniku. Ya ini sudah adanya. Ya. Langsung saya teringat khotbah-khotbah pendeta-pendeta di GBI. Kemudian setelah saya bertobat, kemudian kita bergereja di GBI di Abadi Jambi. Ya. Salah satu khotbah yang saya ingat sampai sekarang adalah tentang seberapapun jeleknya kita, seberapapun rusaknya kita, kalau kita jadi alat di tangannya Tuhan, pasti Tuhan buat sempurna. Saya hanya ingat itu aja, makanya itu saya bilang Tuhan, pokoknya Tuhan loh yang tanggung jawab. Tuhan tahu saya toh, udah gitu saja dalam bahasa sehari-hari gitu, tidak berdoa. Gitu. Hanya komunikasi seperti itu saja. Firman itu yang saya ingat sampai hari ini. Siapapun, Bapak Ibu, anak-anak muda, teman-teman di sini, jangan terpengaruh dengan intimidasi iblis. Ya, yang dibilang, aduh, saya tidak bisa apa-apa jadi. Aduh, saya tidak sekolah teologi jadi. Aduh, saya orang berdosa. Itu sudah intimidasi iblis. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak pernah memberitakan firman Tuhan. Saya hanya bilang seperti itu. Maunya Tuhan loh. Karena saya sadar, saya tahu gitu, siapa saya. Tapi Tuhan genapi permintaan saya untuk saya boleh melayani Tuhan dengan khotbah seperti ini. Dengan khotbah seperti ini. Ya, akhirnya hari Minggu saya khotbah. Saya juga tidak tahu apa yang saya bicarakan, jujur. Begitu selesai khotbah, lihat jemaat kok pada menangis. Saya hanya mikir, wah jangan-jangan saya salah ngomong nih kok jemaat menangis. Tapi
ternyata Tuhan bicara lain, jemaat banyak diberkati. Nah, mulai dari awal situ, mulai pelayanan saya. Setelah itu baru ibu. Ya, dari tahun 2007, sekarang puji Tuhan sudah tahun 2021, berarti sudah 14 tahun. Ya tidak terasa, Di situ apa yang saya minta sama Tuhan, Tuhan, dimanapun saya bertugas, saya mau bikin KKR pokoknya. Dan Tuhan berikan itu semua. Ya, ketika saya Kapolres Bovendigul, hampir 3 tahun saya di sana, hampir setiap ada momen pasti saya bikin KKR. Ya, karena saya yakin dan percaya, ya, ketika keluarga saya datang di KKR, Tuhan pulihkan. Pasti ketika saya bikin KKR pun Tuhan akan pulihkan orang-orang yang akan datang di KKR. Dan itu Tuhan genapi. Ya, dan itu Tuhan genapi. Setiap saya bikin KKR pasti ada yang dipulihkan, ada yang disembuhkan. Ya. Nah, ada satu kesaksian mungkin belum saksikan waktu di Bovendigul ya. Nah, itu ada ibu-ibu Muslim. Ya, dia punya kanker payudara. Ya, mohon maaf sudah agak umur lah. Ya, sudah agak umur. Gitu. Setiap KKR ibu ini datang. Ya, ibu ini datang dan puji Tuhan dijamah Tuhan. Ya, saat itu juga kanker payudaranya sembuh. Ya, sembuh. Dan karena dia percaya bahwa itu Tuhan yang sembuhkan, Tuhannya orang Kristen yang sembuhkan, akhirnya ibu itu pakai kalung salib. Ya, kalung di dalam jilbabnya itu dia pakai kalung salib. Ya, gitu. Semoga sampai saat ini, ya, karena ketika kami masih bertugas di Polres Bovendigul, ibu itu datang ke ibu sharing, ya, bahwa kanker payudara yang disembuhkan, akhirnya dia memberanikan diri pakai kalung salib. Itu di Bovendigul, di Serui juga demikian, di Manokwari juga demikian, di Maluku juga demikian, di Masohi, di mana-mana sudah. Ya, saya hanya melihat siapa sih kita ini? Siapa? Dan ketika saya tahu ayat ini, itu tadi yang saya bilang, sampaikan Bapak Ibu, saya hanya bisa mengangkat Tuhan, terima kasih. Saya tidak tahu, rupanya Tuhan bawa arah saya ke sana untuk apa? Ini loh, panggilan pelayanan ini. Sekarang ini yang kamu harus layani. Ingatkan kepada setiap orang Kristen, ya, punya tugas pokok dan tanggung jawab yang sama. Ya. Saya kemarin di GSJA juga sampaikan, ya, ketika Pak Pendeta berdoa, kita berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang sekolah teologi. Nah, saya lagi duduk, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, begitu saya diberikan kesempatan kesaksian, saya bilang, Pak Pendeta bukan hanya di STT, tapi di gereja ini juga, di SPM juga. Jadi teman-teman di tempat ini, jemaat di tempat ini, hari Minggu seperti ini, teman-teman lagi terima kuliah nih. Ya, besar ibu itu meninggal karena serangan jantung. Saya kumpulin anak-anak saya yang dari Jogja, Mas Arya ke Semarang. Kemudian kita semua periksa. Ya, periksa. Nah, puji Tuhan, anak saya yang laki juga ada gejala yang sama dengan ibu, jantung koroner. Dan lebih puji Tuhan lagi, anak saya yang perempuan, 2 klep jantungnya bocor. Ya, berarti 3 orang. Orang-orang yang terkasih yang Tuhan berikan ke saya semuanya kena jantung bawaan. Ya, kena jantung bawaan. Dan lagu ini muncul baru tadi pagi. Ya, kok lagu ini bisa muncul di mana ya? Padahal selama ini saya jarang dengar lagu ini. Tapi ketika saya alami pergumulan itu,
istri jantung koroner, anak saya laki jantung koroner, anak saya perempuan labnya bocor 2. Nah, lagu ini muncul. Aduh. Nah, lagu ini yang muncul Bapak Ibu. Dapat kamu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tanda Isa sehingga berdiri kerinduanku. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Amin. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu dan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dahulu, kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kita kasih Kristus dan jadilah berkat bagi semua orang. Jangan pernah kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hasilkanlah buah-mu sesuai dengan buah pertobatan. Dan biarlah buah itu tinggal tetap. Tuhan yang memimpin dan menuntun keluar masuk. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Mengalir dan terus berkurang dan terus berkurang. Mulai dari saat siang hari ini, besok sampai Tuhan akan kembali. Hamba mohonkan mangsa berkat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, segala puji.